warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam globalisasi dan dampak negatifnya. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Rodwa Alia Zafira. Di sini saya akan menjelaskan definisi teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Ditinjau dari susunan katanya, teknologi informasi dan komunikasi memiliki 3 kata yang masing-masing mempunyai makna tersendiri. Kata yang pertama adalah teknologi. Teknologi berarti pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia dalam menyelesaikan masalahnya. Istilah teknologi sering menggambarkan penemuan alat-alat baru yang menggunakan prinsip dan proses penemuan saintik. Nah, kata kedua dan ketiga adalah informasi dan komunikasi. Informasi berarti hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian sekelompok data yang memberikan nilai pengetahuan atau knowledge bagi penggunaannya. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara keduanya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses penyampaian pesan atau ide gagasan dari satu pihak kepada pihak lain sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Pembahasan yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Rati Andriani. Fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi. Secara umum, fungsi teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk membantu proses pengiriman dan penerimaan informasi. Adapun beberapa fungsi teknologi informasi komunikasi dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu fungsi capture. TIK memiliki peran sebagai alat untuk menangkap informasi dari berbagai sumber. Dengan begitu, pengguna dapat memiliki informasi yang kredibel dan dapat dipercaya. Yang kedua itu mempunyai fungsi processing. Dalam hal ini, teknologi informasi komunikasi dapat berupa gabungan dari berbagai rangkaian aktivitas. Sebagai contoh, komputer menerima input data dari alat scanner. Lalu data tersebut diproses sehingga menjadi sebuah informasi dalam bentuk teks atau gambar. Yang ketiga itu fungsi generating. Teknologi informasi dan komunikasi dapat berperan sebagai alat untuk mengelola informasi menjadi lebih terarah sehingga menjadi lebih mudah dimengerti. Sebagai contoh, penjelasan sesuatu informasi dalam bentuk tabel atau grafik. Yang keempat yaitu fungsi storage. TIK juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menyimpan atau merekam informasi data ke dalam media tertentu sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu. Sebagai contoh, data dari komputer disimpan ke dalam flash disk atau hard disk. Yang kelima, itu mempunyai fungsi retrieval. Dengan adanya TIK, maka manusia bisa menelusuri, menyalin, dan membuka kembali data atau informasi lama yang pernah disimpan di sebuah media penyimpanan. Misalnya, pengguna komputer membuka data yang terdapat pada flash disk. Yang keenam itu mempunyai fungsi transmission. TIK juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengirim data atau informasi digital dengan menggunakan perangkat komputer sebagai medianya. Sebagai contoh, mengirimkan sebuah data rekaman dari sebuah komputer ke komputer lainnya dalam satu jaringan. Pembahasan yang ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Peranan teknologi informasi dan komunikasi. Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Dengan menguasai teknologi dan informasi, kita memiliki modal yang cukup untuk menjadi pemenang dalam persaingan global. Di era globalisasi dan informasi ini, penguasaan terhadap informasi tidak cukup hanya sekedar menguasai, diperlukan kecepatan dan ketepatan. Sebab hampir tidak ada guna menguasai informasi yang telah ketinggalan zaman. Padahal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat mengakibatkan usia informasi menjadi sangat pendek. Dengan kata lain, informasi lama akan diabaikan dengan adanya informasi yang lebih baru. Di era globalisasi, peranan TIK menjadi semakin penting digunakan untuk mengungkapkan data dan fakta menjadi sebuah informasi yang bisa dimanfaatkan. Di kehidupan berlandas teknologi informasi dikenal dengan istilah e-life. Artinya, kehidupan manusia sudah dipengaruhi oleh beragam kebutuhan secara dan melalui wahana elektronik. Pada masa mendatang, sektor teknologi informasi merupakan sektor yang paling dominan. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi pimpinan dalam bidangnya. Adapun teknologi informasi banyak yang berperan dalam bidang-bidang berikut ini. Yang pertama yaitu teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan. Dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Peranan teknologi informasi dan komunikasi bagi pendidikan yang pertama yaitu sebagai infrastruktur pembelajaran, yang kedua sebagai sumber bahan ajar, yang ketiga sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, yang keempat, pembagian skill dan kompetensi. Yang kelima, sebagai sumber informasi penelitian. Yang keenam, adanya teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber informasi. Yang ketujuh, sebagai media konsultasi. Yang kedelapan, sebagai media belajar online. Yang kedua, yaitu teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan. Pemerintahan mengacu pada penggunaan teknologi informasi seperti menggunakan intranet dan internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, kegiatan bisnis, dan kegiatan lainnya. Pada intinya, pemerintahan menggunakan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintahan dengan pihak-pihak lainnya. Sebagai contoh, koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang memiliki wilayah luas, hal ini sangat membantu. Entah tentang koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah, atau kegiatan lainnya yang dapat dilakukan tanpa semuanya harus berada pada lokasi geografis yang sama. Yang ketiga yaitu teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang bisnis. Teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik bidang ekonomi maupun perbankan. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada pola kebiasaan kerja, misalnya penerapan enterprise resource planning. Dalam dunia bisnis, peranan teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce atau perdagangan elektronik. Yang terakhir yaitu teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang perbankan. Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, di mana kemajuan suatu sistem perbankan sudah banyak ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan. Itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Tidak dapat dipungkiri
Dalam setiap bidang termasuk perbankan, penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap customers. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan, hampir semua produk yang ditawarkan kepada customer serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat. Pembahasan yang keempat akan dijelaskan oleh Mbak Niken Ayu Khairunisa. Ini saya akan menjelaskan dampak dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, dampak globalisasi bagi teknologi dan informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi akibat arus globalisasi dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang telah ada. Teknologi diyakini akan memberikan manusia kebahagiaan, kesehatan, dan juga immortalitas. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat, terutama di era globalisasi ini. Di era ini, manusia telah menciptakan banyak perubahan-perubahan besar. Mereka menciptakan berbagai alat teknologi yang bermanfaat untuk memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Dengan demikian, di era modern ini, teknologi bisa dianggap sebagai salah satu bagian dari anggota tubuh manusia itu sendiri, yang apabila ditiadakan, manusia akan merasa kurang mampu. Alat komunikasi seperti handphone, tablet, laptop merupakan alat yang telah menjadi kebutuhan pokok bagi pemiliknya. Selain karena memudahkannya komunikasi jarak jauh juga bisa digunakan untuk mencari berita maupun informasi apapun yang kita inginkan. Dan untuk itu, kita dituntut untuk belajar dan memanfaatkan teknologi itu sendiri supaya tidak tertinggal. Yang kedua adalah teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi. Kemajuan dan perkembangan teknologi di zaman ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi akan memberikan kemudahan dan manfaat bagi manusia. Berkembangnya pesat teknologi informasi komunikasi adalah pendukung utama bagi terselenggarakannya globalisasi. Dengan demikian, memberikan dukungan kepada teknologi informasi dan komunikasi. Informasi dalam bentuk apapun dan mencapai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah, sehingga dapat cepat mempengaruhi gaya hidup hingga budaya suatu bangsa. Selanjutnya, dampak positif dan negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positifnya antara lain 1. Kita dapat berkomunikasi dengan keluarga maupun teman yang sangat jauh hanya melalui handphone. Kedua, kita dapat mendapatkan layanan bank dengan mudah. 3. Kita akan lebih mampu dan dapat mendapatkan informasi yang akurat terbaru melalui internet. Internet adalah yang memberikan pengaruh dalam kemajuan globalisasi. 4. Kita dapat meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin, dan teknologi dari bangsa-bangsa lain yang maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa dan pada akhirnya untuk memajukan bangsa dan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. 5. Peningkatnya kecepatan, ketepatan, akurasi, dan juga kemudahan untuk memberikan efisiensi dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang waktu, tenaga, dan juga biaya. 6. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki kinerja yang dalam sarana pembelajarannya. Karena seperti yang telah kita ketahui, teknologi informasi dan komunikasi ini telah merasuk ke dalam kurikulum pendidikan. Selain gelombang kemajuan dan perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan telah membawa perubahan dalam kehidupan dan gaya hidup yang belajar dan dinamis. Dampak negatifnya antara lain adalah 1. Pelanggaran atas hak cipta. Contohnya adalah pembajakan software komputer, pengadaan tanpa izin pembuat, dan juga pemakaian tanpa izin pembuat. Kedua adalah cybercrime, atau kejahatan dengan sarana komputer. Contohnya adalah penipuan penjualan secara online, penipuan kartu kredit, membuat suatu program jahat untuk menyusup atau memasuki ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa sepengetahuan pemilik. Ketiga, menyebarluaskan malware, perangkat lunak yang mencurigakan. Contohnya virus, worm, rabbit,
keylogger, trojan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pornografi, perjudian, dan juga penipuan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.